Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi Nugraha. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Peran Ilmu Sains dalam Perspektif Islam untuk Mendorong Inovasi Dunia Pemrograman. Islam mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan adalah salah satu anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala pada manusia untuk memahami alam semesta dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai khalifah di bumi. Dalam perspektif Islam, ilmu tak hanya menjadi alat untuk menguasai teknologi, tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dalam Al-Quran mengandung banyak ayat yang mendorong umatnya untuk berpikir, merenung, dan mengeksploitasi ilmu pengetahuan seperti dalam surat Al-Alaq ayat 1-5, surat Al-Nahl ayat 78 yang menekankan pentingnya membaca dan belajar. Sejak kejayaan peradaban Islam, sains telah menjadi bagian integral bagi budaya Islam. Para ilmuwan muslim seperti Al-Khwarizmi yang dikenal dengan kontribusinya dalam matematika dan algoritma, karyanya tentang aljabar dan sistematik numerik menjadi dasar penting dalam pemrosesan data dan algoritma yang digunakan dalam komputasi modern. Selain Al-Khwarizmi, tokoh lain juga yang terkenal di pada masanya itu seperti Al-Kindi. Al-Kindi adalah seorang ilmuwan muslim yang pertama kali mengembangkan teknik kriptografi analisis frekuensi. Ini adalah teknik untuk memecahkan sandi berdasarkan pola data. Selain itu ada Ibnu Sina dan Al-Farabi yang dikenal dengan logikanya untuk memecahkan suatu masalah. Namun di era modern, umat Islam menghadapi tantangan untuk kembali mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan sains tanpa ada dikotomi antara agama dan ilmu pengetahuan. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan teknologi yang tidak hanya bermanfaat tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip etika Islam, seperti teknologi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan umat. Prinsip-prinsip Islam memberikan landasan yang cukup kuat bagi inovasi. Beberapa prinsip penting yang mendukung inovasi di dunia pemrograman adalah istihaj. Istihaj merupakan proses berpikir kritis untuk menemukan solusi dan permasalahan baru. Dalam dunia pemrograman, istihaj dapat diterapkan untuk menciptakan teknologi baru yang relevan dengan kebutuhan umat. Yang kedua, amanah. Seorang programmer muslim harus memastikan bahwa kode yang ditulis tidak digunakan untuk merugikan dan melanggar etika. Yang ditekankan di sini adalah kejujuran dan tanggung jawab sebagai programmer. Di sini kita akan menjelaskan terkait pengaruh nilai Islam dalam pemrograman. Pemrograman adalah bagian penting dari revolusi teknologi yang mengubah cara manusia hidup dan bekerja. Dalam perspektif Islam, nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan etika sangatlah relevan untuk diterapkan dalam pengembangan perangkat lunak. Tadi kita telah singgung terkait amanah sebelumnya, yang di sini sangat berpengaruh untuk nilai Islam dalam pemrograman. Kita dituntut untuk jujur dalam penulisan kode, maka pengaruh nilai Islam itu terdapat pada etika dalam mengelola data, yang dimana kita dituntut untuk menyimpan data pelanggan ataupun data penting di sebuah sistem harus dijaga karena dikhawatirkan takut disalahgunakan, entah itu sama programmer ataupun sama orang yang berniat jahat untuk pencurian data. Pengembangan aplikasi untuk dakwah, yang dimana dari prinsip Islam yang telah kita bahas di slide sebelumnya, pengembangan aplikasi untuk dakwah itu berhubungan dengan maslahah dan tauhid. Kenapa saya ucapkan demikian? Karena terkait maslahah itu untuk kemaslahatan umat, dan tauhid
menjadi prinsip utama dalam Islam, termasuk pengembangan teknologi harus mendukung nilai Islam untuk memperkuat keimanan. Jadi pengembangan aplikasi untuk dakwah itu yang dimana contohnya terkait Al-Quran, yaitu berhubungan dengan maslahah dan tauhid. Terkait inovasi teknologi berbasis prinsip Islam, beberapa inovasi teknologi yang mencerminkan nilai-nilai Islam meliputi blockchain untuk zakat dan wakaf. Blockchain adalah teknologi yang menawarkan transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks Islam, blockchain dapat digunakan untuk memastikan bahwa zakat dan wakaf dikelola dengan aman dan transparan. Lalu yang kedua adalah aplikasi pendidikan Islam. Aplikasi seperti Quran atau Muslim Pro adalah contoh inovasi yang mendukung pendidikan Islam di era digital. Aplikasi ini memberikan akses yang mudah untuk umat muslim mempelajari Islam kapanpun dan dimanapun. Yang terakhir adalah sistem keamanan berbasis Islam. Pengembangan sistem keamanan siber yang mengikuti prinsip Islam seperti perlindungan data pribadi dapat menjadi inovasi yang signifikan. Sistem ini memastikan bahwa teknologi tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar hak asasi manusia atau nilai-nilai agama. Selanjutnya adalah tantangan dan peluang dalam pemrograman Islami. Terkait dalam tantangan, kurangnya SDM yang kompeten di bidang pemrograman Islami, dan yang kedua, minimnya riset berbasis Islam. Selain itu, untuk peluang adalah pasar teknologi Islami yang terus berkembang. Yang kedua adalah kolaborasi internasional umat Muslim, yang dimana umat Muslim dapat bekerja sama dengan negara lain untuk mengembangkan teknologi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Telah tiba kita di ujung materi yang telah kita bahas hari ini terkait peran ilmu sains dalam perspektif Islam untuk mendorong inovasi di dunia pemrograman. Saya telah simpulkan bahwa Islam mendorong inovasi berbasis ilmu untuk kemaslahatan umat. Lalu prinsip Islam seperti istihad, amanah, maslahah, dan tauhid relevan di era digital. Lalu tantangan perlu diatasi melalui pendidikan, riset, dan kolaborasi. Terkait saran untuk penerapan ilmu sains dalam perspektif Islam ini ada 4. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan teknologi berbasis Islam. Lalu dukungan riset untuk pengembangan teknologi Islam. Yang ketiga, kolaborasi global untuk berbagi ilmu dan sumber daya. Dan yang keempat adalah penguatan etika teknologi dalam semua aspek inovasi. Sekian pemaparan materi terkait peran ilmu sains dalam perspektif Islam untuk mendorong inovasi di dunia pemrograman. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam materi ataupun ucapan saya yang kurang berkenan. Bahwasanya saya juga sedang belajar mengemban ilmu untuk menjadi pria yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.